Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan strategi pengujian integrasi berdasarkan chapter 20 dan materi terpilih pada buku yang diberikan oleh Ibu halaman 428 sampai 444 dari Software Engineer Practicing Approach. Anggota kelompoknya itu ada saya sendiri, Pandistia Dharma, dengan NIM 24500 81087. Selanjutnya ada saya Didani Kustiar dengan NIM 24500811081. Saya Kevin Cahyawiguna dengan ujung NIM 072. Saya Razik Rabani Supardi dengan NIM 24500 81068. Di sini ada agenda dari presentasi. Yang pertama ada strategi pengujian integrasi, top down, bottom up, dan CL. Lalu ada pengujian regresi dan berbasis objek. Lalu ada pengujian khusus AI dan lingkungan virtual. Lalu ada pengujian dokumentasi dan bantuan. Yang kelima ada pengantar manajemen konfigurasi atau SCM. Yang ketujuh, yang keenam ada elemen dan konsep baseline SCM. Yang ketujuh ada repositori SCM dan fitur utama. Dan yang kedelapan adalah kesimpulan. Pertama, pengujian integrasi, definisi dan tujuan. Mengapa integrasi sulit? Kesalahan termuka pada modul, hilangnya data saat melewati batas komponen, dan efek samping fungsi yang tidak terduga menjadi tantangan utama dalam pengujian integrasi. Tujuan pengujian integrasi adalah membangun suatu program secara bertahap sesuai desain arsitektur dan mengungkap kesalahan interaksi antar komponen sebelum pengujian sistem penuh dilakukan. Pendekatan sistematis diperlukan untuk memastikan setiap antarmuka bekerja dengan benar dan data mengalir secara konsisten di seluruh modul perangkat. Integrasi top-down. Pendekatan bertahap dari modul kontrol ke bawah melalui hierarki kontrol program. Pengujian dimulai dari modul tingkat teratas, kemudian secara bertahap mengintegrasikan modul-modul di bawahnya. Penggunaan stubs sebagai pengganti modul bawah yang belum selesai dikembangkan memungkinkan pengujian berlanjut tanpa menunggu semua komponen selesai. Kelebihan integrasi top-down. Yang pertama adalah memverifikasi fungsi kontrol utama dapat dilakukan lebih awal dalam siklus pengembangan. Yang kedua ada kesalahan desain arsitektur yang terdeteksi sejak dini. Yang ketiga mempresentasi program yang dapat diuji tersedia di awal proses. Yang keempat adalah memudahkan demonstrasi fungsionalitas sistem kepada stakeholder. Dan yang terakhir adalah stub dapat digantikan secara bertahap seiring modul selesai dikembangkan. Lalu ada bottom up. Integrasi bottom up dimulai dari modul tingkat rendah atau modul atomi dalam hierarki program. Modul-modul ini diuji terlebih dahulu sebelum modul tingkat atas diintegrasikan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap komponen dasar telah berfungsi dengan benar sebelum sistem yang lebih kompleks dibangun di atasnya. Penggunaan drivers diperlukan sebagai program kontrol yang mensimulasikan pemanggilan dari modul tingkat atas yang belum selesai. Kelebihan utama pendekatan ini adalah pengujian fungsionalitas dasar dapat dilakukan tanpa memerlukan stubs yang rumit. Selain itu, kesalahan pada modul inti dapat ditemukan dan diperbaiki lebih awal dalam siklus pengembangannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Raji. Oke, selanjutnya ada continuous integration atau CI. Continuous integration atau CI adalah praktik di mana setiap pengembang mengintegrasikan kode ke repositori bersama secara harian atau bahkan lebih sering. Setiap integrasi diverifikasi melalui build otomatis dan pengujian unit atau integrasi. Manfaat utama CI. Yang pertama ada build otomatis dijalankan setiap kali ada perubahan kode. Yang kedua, pengujian unit dan integrasi dieksekusi secara otomatis. Yang ketiga, deteksi kesalahan lebih cepat sebelum akhir tahapan pengembangan. Yang keempat, ada mengurangi risiko konflik integrasi besar di akhir proyek. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas perangkat lunak secara berkelanjutan. Selanjutnya, di sini ada smoke testing. Smoke testing adalah teknik pengujian cepat yang dilakukan secara
segera setelah integrasi baru untuk memastikan fungsi-fungsi krusial sistem berjalan dengan benar sebelum pengujian lebih mendalam dilakukan. Manfaat smoke testing. Yang pertama, mengidentifikasi kesalahan kritis yang dapat menghambat kelanjutan proyek sejak dini. Kedua, memverifikasi bahwa build terbaru cukup stabil untuk diuji lebih lanjut. Yang ketiga, menghemat waktu dan sumber daya dengan menghindari pengujian mendalam pada build yang cacat. Keempat, memberikan umpan balik cepat kepada tim pengembang tentang stabilitas integrasi. Smoke testing ini sering disebut sebagai build verification test dan menjadi gerbang pertama dalam proses pengujian integrasi berkelanjutan. Slide selanjutnya. Di sini ada pengujian regresi. Yang pertama ada pengujian ulang subnet kasus uji sebelumnya setelah perubahan kode dilakukan. Yang kedua, memastikan perubahan kode tidak merusak fungsi-fungsi yang sebelumnya stabil. Yang ketiga, pemanfaatan AI untuk seleksi kasus uji regresi secara cerdas dan efisien. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi pengujian dengan otomatisasi dan prioritas kasus uji kritis. Slide selanjutnya. Integrasi OO. Integrasi berbasis objek tidak memiliki hierarki kontrol tradisional seperti pendekatan top-down atau bottom-up. Fokus utama adalah pada integrasi kelas dan interaksi antar objek. Thread-based testing mengintegrasikan kelas-kelas yang merespon satu input atau peristiwa sistem tertentu secara bersama-sama. List-based testing dimulai dari kelas independen atau tanpa kolaborator, kemudian berlanjut ke kelas-kelas dependen secara bertahap. Selanjutnya ada cluster testing menguji sekelompok kelas yang berkolaborasi berdasarkan use case, memastikan interaksi antar objek berjalan sesuai kontrak antarmuka. Kesalahan umum dalam integrasi OO meliputi kesalahan pengiriman pesan, ketidaksesuaian tipe data antar kelas, dan pelanggaran enkapsulasi. Selanjutnya, diagram kolaborasi atau collaboration diagram digunakan untuk memvisualisasikan interaksi kelas selama pengujian integrasi OO berlangsung. Slide selanjutnya. Pengujian AI. Sistem kecerdasan buatan menghadirkan tantangan unik dalam pengujian perangkat lunak. Perilaku AI bersifat non-deterministik sehingga output tidak selalu dapat diprediksi secara pasti untuk input yang sama. Pendekatan pengujian AI menggabungkan dua metode utama. Yang pertama ada evaluasi statis, tinjauan pakar terhadap arsitektur model, data latih, dan logika inferensi. Yang kedua, evaluasi dinamis, pengujian fungsional terhadap respon sistem AI pada berbagai skenario. Hasil sistem AI dibandingkan dengan judgement manusia sebagai tolak ukur kebenaran. Validasi dilakukan oleh pakar domain untuk memastikan akurasi dan reliabilitas sistem AI dalam kondisi nyata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kevin Cahaya. Selanjutnya ada lingkungan virtual, yaitu pengujian lingkungan virtual atau VE, berfokus pada aspek usability dan immersiveness, yaitu pengguna harus dapat berinteraksi secara alami dengan lingkungan simulasi tanpa hambatan teknis, sinkronasi antara aksis pengguna dan respon sistem virtual menjadi parameter kritis dalam evaluasi kualitas VE. Pengujian aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menjadi perhatian utama, mencakup dukungan alat bantu, kontrol khusus, dan antarmuka adaptif. Playability diukur dari tingkat keterlibatan dan kegunaan simulasi setiap skenario pengujian, memverifikasi bahwa tujuan dapat dicapai tanpa frustasi teknis yang mengganggu pengalaman pengguna. Next. Usability dan playability dalam VE, yaitu playability, tingkat kesenangan, keterlibatan, dan kegunaan dalam simulasi atau game virtual environment. Pengujian tujuan yaitu untuk memastikan pengguna dapat mencapai tujuan tanpa frustasi teknik yang menghambat, interaksi optimal, sinkronisasi aksi pengguna dengan respon lingkungan virtual secara real time, dan terakhir ada pengalaman imersif, evaluasi tingkat keterlibatan dan kenyamanan pengguna dalam lingkungan virtual. Next. Pengujian dokumentasi dan bantuan. Dokumentasi pengguna dan sistem bantuan online merupakan
bagian penting dari perangkat lunak yang sering diabaikan dalam pengujian, yaitu tujuannya pengujian dokumentasinya untuk memastikan panduan pengguna dan bantuan online akurat dan mudah dipahami. Verifikasi setiap langkah dalam dokumentasi menghasilkan tindakan yang benar di perangkat lunak, mengidentifikasi ketidaksesuaian antara instruksi tertulis dan perilaku nyata sistem. Pendekatan pengujiannya yaitu menguji setiap prosedur dokumentasi secara langsung pada perangkat lunak, melibatkan pengguna akhir untuk validasi kejelasan dan kelengkapan panduan, dan terakhir memastikan sistem bantuan kontekstual memberikan informasi yang relevan dan tepat. Next. Ada pengantar SCM, itu manajemen konfigurasi perangkat lunak atau SCM adalah aktivitas payung yang berlangsung sepanjang seluruh proses rekayasa perangkat lunak. SCM tidak terbatas pada satu fase saja, melainkan mencakup keseluruhan siklus hidup pengembangan dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan sistem. Fokus utama SCM adalah mengelola perubahan perangkat sistematis karena perangkat lunak terus berubah sepanjang masa hidupnya. Tanpa SCM yang baik, perubahan yang tidak terkontrol dapat merusak integritas produk, menimbulkan inkonsistensi, dan meningkatkan risiko kegagalan sistem secara keseluruhan. Next. Terakhir ada elemen-elemen SCM, elemen komponen konfigurasi perangkat lunak yang dikelola mencakup kode sumber, dokumen persyaratan, model desain, dan artefak proyek lainnya. Elemen proses itu prosedur dan kebijakan formal untuk mengelola perubahan konfigurasi termasuk alur permintaan, persetujuan, dan implementasi perubahan. Elemen manusia, tim pengendali perubahan atau change control board yang bertanggung jawab mengevaluasi, menyetujui, atau menolak setiap perubahan konfigurasi, dan elemen konstruksi alat bantu otomatis untuk integrasi dan build perangkat lunak, memastikan setiap versi dapat dibangun ulang secara konsistensi dan terkontrol. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diden. Saya akan menjelaskan konsep baseline. Baseline adalah tonggak formal dalam pengembangan perangkat lunak yang menandai titik referensi resmi dalam siklus hidup proyek. Baseline biasanya ditetapkan setelah tinjauan teknis formal disetujui oleh semua pemangku kepentingan. Setelah baseline ditetapkan, tiap perubahan pada item konfigurasi hanya dapat dilakukan melalui prosedur kontrol perubahan formal. Hal ini memastikan bahwa semua modifikasi tercatat dievaluasi dan disetujui sebelum diterapkan, sehingga integritas produk perangkat lunak tetap dijaga sepanjang proses pengembangan. Selanjutnya, software konfigurasi item. Unit informasi yang dikendalikan dalam SCM, dokumen persyaratan atau requirement specification. Nanti ada model desain dan arsitektur diagram, kode sumber atau source code, dan modules. Selanjutnya ada rencana pengujian atau test plans dan test cases. Selanjutnya ada data pendukung atau supporting data, configuration files. Selanjutnya yang terakhir adalah dokumentasi teknis dan panduan pengguna. Lanjut, ada repository SCM. Repository SCM adalah basis data pusat yang menyimpan seluruh software configuration item beserta informasi terkait. Repository ini berfungsi sebagai sumber tunggal kebenaran dalam manajemen konfigurasi perangkat lunak. Seluruh perubahan, revisi, dan riwayat konfigurasi dicatat dan dikelola secara terpusat di dalam repository ini. Isi utama repository SCM meliputi yang pertama itu ada objek data, semua artefak perangkat lunak atau kode, dokumen, model. Selanjutnya ada hubungan antar objek, keterkaitan antara komponen dan dependensi. Selanjutnya ada riwayat perubahan, rekaman lengkap setiap modifikasi yang dilakukan. Yang terakhir ada metadata, informasi versi, tanggal, dan
penulis, perubahan struktur ini mendukung traceability, audit, dan kontroversi yang efektif. Selanjutnya, fitur utama repository SCM. Yang pertama ada kontroversi, melacak dan mengelola setiap revisi SCI secara sistematis dan struktur. Yang kedua ada penelusuran atau tracking, menghubungkan persyaratan ke kode sumber dan kasus uji secara terintegrasi. Yang ketiga ada audit trail, mencatat siapa, kapan, dan mengapa setiap perubahan dilakukan pada SCI. Yang terakhir ada integritas, data memastikan konsistensi dan keakuratan seluruh item konfigurasi dalam repository. Lanjut, slide selanjutnya. Kesimpulan, integrasi sistematis atau top-down, bottom-up CI mengurangi risiko kegagalan sistem besar secara signifikan. Yang kedua ada pengujian AI dan lingkungan virtual memerlukan pendekatan khusus di luar metode tradisional. Yang ketiga ada SCM yang kuat adalah kunci menjaga integritas produk di tengah perubahan berkelanjutan. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.